saya ingin bertemu kiai, katanya. Saya ingin bertemu Romo Yai. Tidak ada yang bisa mengeluarkan saya. Ngomongnya begitu yang di dalam badan saya dulu itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergabung di kamera itu posisi lagi bekerja di Jepang. Pada waktu itu karena sering nonton YouTube awalnya begitu ya, karena di apartemen ada wifi, tiap hari nontonnya acara ruqyah dulu itu saya tuh. Tapi ruqyahnya dulu bukan aswaja, ruqyah syariah dulu. Pas itu setiap pulang kerja nontonnya ruqyah, nontonnya yang muntah-muntah, nontonnya yang kesurupan, setiap hari begitu terus pada waktu itu. Nah, pas di beranda YouTube itu ada ruqyah aswaja Kiai Imron, ceritanya begitu. Pas ya penanganan Sukma yang 8 tahun itu perempuan ya itu. Masya Allah, kata saya ini agak berbeda dan ada rasa cinta begitu ya, ingin menonton terus. Akhirnya setiap hari ganti tuh, dari ruqyah syariah yang setiap hari saya tonton berubah menjadi ruqyah aswaja. Pas itu ada ruqyah online pertama dulu tuh Kiai Imron itu, Romo Yai Imron. Nah, saya ikutan ruqyah online yang pertama Romo Yai Imron itu. Angkatan? Kalau ruqyah online belum ada angkatannya dulu pas. Sebelum pelatihan angkatan 5, kalau saya masuknya angkatan 5 di Kang Saad mungkin ya, angkatan 5. Sebelum pelatihan angkatan 5 ikut ruqyah online yang pertama. Jadi pas itu ruqyah online-nya pas malam hari, kebetulan saya itu masuk kerja malam. Jadi pas pulang kerja tidak pas streamingnya gitu, tidak pas streaming sama Kiai ruqyah online. Track recordnya saya dulu itu, mohon maaf mungkin aib saya juga ya, dulu itu saya pernah diisi Romo Yai semua diisi. Sebelum berangkat ke Jepang saya kerja di Bekasi, diisi sama teman pas musim batu akik dulu tuh. Musim batu akik katanya buat penjagaan kerja di luar kota atau bagaimana. Nah, kebetulan saya tidak tahu mudaratnya, kekurangan apa manfaat itu nggak tahu. Saya yain aja, ya udah boleh. Saya diisi dulu itu pas 2015 ya, 2014an, lupa lagi saat itu diisi. Nah, pas setahun itu bekerja di Bekasi ya, sebelum berangkat ke Jepang, hawanya panas terus. Ada motor nyali, pengennya apa yang kejar gitu, marah-marah terus panas, gak karuan hadir terbang ya. Nah, dari situ sebelum kerja ke Jepang juga pernah dibersihin, awalnya dibersihin saya nggak kuat, suka kuat 1 tahun berarti. Pas sadar ada isian di dalam badan itu. Nah, pas sudah dibersihin agak tenang hati itu sehari 2 hari, tapi saya kira sudah bersih badan itu. Pas ikutan sama Kiai Imron itu, balik lagi ke cerita yang itu, ikutan ruqyah online yang pertama itu, tiba-tiba saya frontal pulang kerja di Jepang itu ya, karena lantainya kayak gini pakai tikar Jepang. Saya juga tidak tahu, saya itu frontal. Sebelumnya kayak ada yang bisikin, misalnya ada orang yang nggak suka sama saya itu dibisikin, itu orang nggak suka sama kamu. Kadang satu rumah saya lagi tidur, saya kebangun jam 2 malam, tiba-tiba kedengar yang pikir, mohon maaf teman-teman lagi jelek-jelekin saya kayak gitu.
Nah, misalnya ada orang yang nggak suka sama saya, terus saya tahu dia nggak suka, tiba-tiba tangan saya tuh kayak menggerak. Wah, kok tangan kayak gini? Kata saya gitu. Wah, ini nggak benar gitu. Badan saya mungkin masih ada yang nempel gitu ya, apa yang ikutin. Sebelum itu rupiah online itu ya, intinya ingin rupiah online ingin mendeteksi badan saya, membersihkan dari semua gangguan-gangguan itu. Akhirnya pas rupiah online saya frontal, saya juga kaget, tapi kesurupannya maksudnya kesurupan judi mungkin ya, yang setengah sadar, kesurupan tapi saya itu masih bisa sadar dan mengendalikan diri gitu. Tiba-tiba tangan saya gerak, wah cakar-cakar tikar, cakar gerak, wah begitu ya, teriak-teriak pokoknya, sampai teman-teman yang mau berangkat kerja juga mungkin tahu gimana, tapi diamin saja karena di dalam kamar sendirian gitu. Pas rupiah online ya begitu frontal banget saya itu. Pas frontal keluar, tapi ya pas itu keluar si balon yang di dalam badan itu bersama muntah, alhamdulillah ya. Nah saya kira sudah bersih, badan saya itu sudah bersih lagi, tapi akhirnya menunggu waktu ada pelatihan online sama kiai itu pas angkatan 5. Akhirnya saya ikutan rupiah online di sana. Pas rupiah online ikut mobil itu, pas tiap mobil itu pokoknya kalau ikut rupiah online, tangan itu pengen angkat ke atas begini, ngangkat ke atas sama nggak tahan, pengen nangis terus. Kalau saya pengen nangis terus dan kayak ada energi di tangan tuh kalau bergetar seperti ini. Sampai sekarang masih selalu terasa kalau tawasul tangan itu bergetar seperti ini, refleks itu ya, tidak tahu bagaimana itu. Pas udah ikutan pelatihan gabung KBRA, belajar ngamalin amalan dari KBRA seperti berbulatif, itu sholawat. Tadinya boro-boro apa sholawat tibil kulu, kayak itu boro-boro di Jepang, karena waktu jadwal sholat juga berbeda dengan Indonesia yang kadang dikodok, kadang ketinggalan dan gitu. Boro-boro hafal sholawat robito kayak gitu, boro-boro hafal sholawat tibil kulu itu apa gitu. Jadi belajar dari nol, belajar saya ingin istiqomah, ingin berubah gitu ya, hijrah gitu. Akhirnya ya belajar ya, ketinggalan sholat dulu awalnya di sana walaupun jadwal sholatnya berbeda begitu. Setelah itu KBRA, alhamdulillah dulu rutin amalannya wilatif kalau pagi itu, karena berangkat kerja jam 7 lebih, saya suka bangunnya jam 5. Jadi saya seperti setiap pagi itu wilatifan dulu, kalau masih keburu sekalian baca surat Yasin. Kalau masuk KBRA alhamdulillah mungkin ya dari ibadah ya lagi belajar untuk istiqomah mungkin ya seperti itu. Sama banyak saudara di sini alhamdulillah sampai sekarang ini. Saya gak kuat sebetulnya. Seperti di sana juga saya sering nangis sebenarnya. Kalau bersuara begitu, kalau umpamanya kotor saya tidak kuat. Kadang sudah berlatih sendiri, saya menangis seperti ini. Bahwa lama mungkin hati saya sudah terketuk, mungkin hati saya ada pesan yang berbeda dengan KBRA. Karena di sana saya rasakan hidup sendiri, teman-teman mungkin banyak yang tidak suka sama saya begitu ya. Mungkin karena sikap saya coba perbaiki sendiri, perbaiki sendiri.
Alhamdulillah saya berdoa, ya Allah, dekatkan saya dengan orang-orang saleh, satukan saya dengan orang-orang saleh. Alhamdulillah saya bisa ikut kamera ini, hati sangat senang. Alhamdulillah. Saya harus senang lagi daripada harus berkumpul tertawa-tertawa seperti dulu. Kalau dulu saya hidup di jalanan bersama klub motor, sering tertawa-tertawa dan dunia hitam saya mungkin sudah amat jauh dan banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Alhamdulillah setelah ikut kamera, mudah menangis saya, mudah tertutup hati saya. Kadang merasakan selalu ada, kadang memandang pokoknya ingin selalu bersama. Mungkin ini yang dinamakan Robito. Makanya saya, toko ini saya beri nama toko Robito, karena ikatan sambungan yang saya rasakan sendiri. Alhamdulillah di Jepang saya bisa melihat wajah-wajah semua para yai, para asatidz, semua para praktisi kamera. Sekarang bisa berfoto, saya sangat bahagia. Dan yang paling utama saya sebenarnya ingin dirupiah sebenarnya. Pasti saya makhluk-makhluk yang baru di sana, mungkin ada yang belum tuntas, yang masih ada menempel di badan saya. Saya ingin dirupiah sebenarnya. Saya pernah ikut pasien sama Romo Yai pas dulu pernah daftar, dan kebagian antrian masih lama katanya, disuruh rupiah sama praktisi terdekat. Tapi saya itu ingin bertemu kiai, sama yang di dalam badan itu selalu membisik, saya ingin bertemu kiai katanya, saya ingin bertemu Romo Yai. Tidak ada yang bisa mengeluarkan saya, ngomongnya begitu yang di dalam badan saya dulu itu. Tapi saya istiqomah terus. Kalau saya ingin bertemu kiai, kemungkinan tidak bisa karena di kampung hanya cuti. Akhirnya saya merupiah diri sendiri, merupiahkan diri. Mungkin itu saja yang bisa saya ucapkan, dan mohon maaf apabila yang saya sebutkan tidak ada apa-apa di sini. Banyak kekurangan di sini seperti tempat dan apa-apa yang ada di sini minimal sekali. Saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah datang ke tempat saya di sini. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.